Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau sharing tentang apa saja keluhan ibu hamil di trimester pertama. Kabar kalian semua, semoga kalian selalu sehat, dan kalian yang mengalami kehamilan trimester pertama, mudah-mudahan kalian dan janin juga diberikan kesehatan ya. Apa saja sih keluhan yang biasanya terjadi pada ibu hamil di trimester pertama? Yang pertama itu adalah mual dan muntah. Kenapa? Karena pada saat awal kehamilan, kadar hormon beta HCG dalam darah kita sedang meningkat. Kemudian yang kedua, badan terasa lemas, pengennya tidur terus. Kemudian yang ketiga, sensitif dengan bau makanan, bau buah-buahan, aroma-aroma tertentu, bahkan aroma keringat suami. Untuk beberapa case bisa sebaliknya, dalam arti dia lebih suka dengan aroma ketiak suami ataupun aroma masakan tertentu yang menyengat. Keempat itu adalah payudara terasa membesar dan membengkak. Itu dikarenakan meningkatnya hormon progesteron untuk mempersiapkan ASI. Yang kelima, emosi naik turun, bahkan seperti roller coaster, dimana sekarang kita lagi bahagia, beberapa jam kemudian kita langsung kayak emosi, bawaannya manja, kemudian pengen marah, sebel dan lain sebagainya. Bahkan diri kita sendiri seakan-akan tidak mengenali emosi kita sendiri. Kita sendiri tidak bisa menebak apa yang akan terjadi dalam perasaan kita, bawaannya itu baper terus. Yang keenam itu adalah ngidam. Meskipun tidak semua ibu hamil di trimester pertama itu mengalami ngidam, tapi rata-rata mengalami ngidam. Yang ketujuh, terkadang muncul flek darah ya, seperti orang head tetapi tidak banyak. Itu biasanya pada kasus plasenta previa atau posisi ari-ari menutup pintu lahir. 8. Sembelit. Yang kesembilan, sering buang air kecil. Jadi saya mau ngasih tips tentang beberapa keluhan yang biasanya dialami ibu hamil di trimester pertama. Nah, yang pertama itu adalah mual dan muntah dan badan terasa lemas. Memang itu rata-rata terjadi. Kenapa? Karena hormon HCG di dalam darah kita itu sedang meningkat. Waktu itu saya juga punya emah, jadi saya bingung membedakan apakah mah saya yang sedang kambuh ataukah saya itu mual karena kehamilan. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, pada saat bangun tidur jangan langsung bangun. Lakukan bertahap, miring dulu badannya, kemudian duduk, kemudian minum air hangat, bisa dicampur dengan madu ataupun juga bisa dicampur dengan jahe. Itu tidak masalah ya. Setelah itu baru kalian bangun. Dalam kondisi dimana kalian mual, muntah, tidak mau diberikan makan apapun, yang harus dilakukan adalah kita makan dalam porsi yang kecil tetapi sering. Dan kalau tetap juga belum bisa, waktu itu saya minum yang namanya susu untuk menghilangkan rasa mual, atau bahkan biasanya kita pada saat periksa ke dokter kandungan ataupun bidan itu kita diresepkan untuk anti mualnya. Tapi waktu itu saya tidak meminumnya, saya hanya minum susu untuk yang anti mual ya. Kemudian minum susunya juga yang pilihan rasanya itu ada rasa mangga, kemudian rasanya yang mocha gitu. Jadi enggak yang vanila ataupun coklat yang bikin enek seperti itu. Itu terserah, kalian bisa coba dulu mana yang membuat kalian mual ataupun membuat kalian nyaman, seperti itu. Setelah makan biasanya saya langsung posisinya duduk, tidak bergerak dulu. Kenapa? Karena ketika kita aktivitas pasti kepala langsung pusing, dan itu semua makanan akan keluar kembali gitu kan. Yang tips menghadapi sensitif terhadap bau makanan atau bau-bau tertentu,
yaitu adalah kita dengan menghindarinya. Tidak ada jalan lain selain menghindarinya. Karena waktu itu saya juga mengalami yang namanya sensitif terhadap makanan. Karena kalau dipaksakan itu yang terjadi juga kita semakin parah, lemas, pusing, dan tak berdaya gitu kan ya. Jadi kita harus komunikasikan kepada pasangan. Kemudian siapakah yang memasak, apakah pasangan bisa memasak ataukah kita membeli masakan jadi di luar, seperti itu. Untuk menghadapi keluhan payudara kalian yang mengalami pembengkakan atau terasa membesar, itu biasanya cukup dikompres dengan air hangat setiap pagi ataupun sore hari. Tips bagaimana menghadapi emosi ibu hamil trimester pertama yang naik turun, satu-satunya adalah orang yang ada di sampingnya. Itu kenapa untuk kehamilan itu harus dipersiapkan baik secara mental, maksudnya emosional pasangan suami istri ataupun dalam kondisi lingkungan yang mendukung. Tujuannya adalah agar ibu hamil itu kondisinya selalu stabil, bahagia, happy gitu kan, dan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi janin yang akan dilahirkan. Itu artinya di sini butuh kesiapan, butuh kepengertian. Beberapa kasus bahkan terjadi perceraian hanya karena si suami tidak terima ketika si istri emosinya naik turun dan bahkan si suami ikut tersinggung. Kemudian timbul konflik, padahal di situ itu adalah pengaruh hormonal, bukan sifat asli dari istri, seperti itu ya. Tips bagaimana menghadapi istri ngidam. Ngidam itu pasti aneh-aneh. Pastikan bahwa ngidamnya itu yang dimakan itu bukan sesuatu yang membahayakan pada janin. Misalnya dia ngidam buah durian. Nah, boleh dia makan buah durian tapi dalam jumlah yang sedikit. Kenapa? Karena beberapa kasus itu terjadi keguguran di trimester awal karena makan durian. Contohnya waktu itu saya ngidam penyetan lele. Nah, di situ itu ada kemanginya. Sebenarnya saya tidak makan kemanginya hanya karena kemangi itu waktu itu dibungkus jadi satu, kemudian nasinya hangat, dia otomatis menjadi hitam warna daunnya, atau zat-zatnya mungkin ke transfer gitu ya ke dalam lele ataupun nasinya. Akhirnya tuh ada aroma kemanginya. Yang terjadi adalah pada saat saya melahirkan, sebagian ari-ari saya hancur. Setelah bayi keluar, otomatis bidan mengambil kembali si ari-ari itu ke dalam perut saya. Saya baru tahu, dan akhirnya di kehamilan kedua saya sudah tidak melakukan itu lagi. Jadi pastikan ngidam itu adalah ngidam yang tidak terlarang, makanan tertentu yang tidak membahayakan janin maupun ibunya, ataupun ngidam yang aktivitasnya itu juga tidak membahayakan si ibu dan si janin. Untuk kondisi di mana terdapat flek-flek atau seperti head, itu harus segera diperiksakan ke dokter kandungan untuk dilakukan USG. Nah, untuk kehamilan saya kedua, saya mengalami itu. Kenapa? Karena janin saya plasenta previa. Mungkin nanti akan dibahas di konten berikutnya. Artinya oleh dokter kandungan disuruh bed rest biasanya, kemudian dikasih obat penguat, dan kita tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Kemudian sembelit. Nah, karena memang ada tekanan dari dalam rahim kita, biasanya ibu hamil bahkan di semester pertama itu sudah mengalami yang namanya sembelit dan suka buang air kecil. Nah, satu-satunya cara itu adalah kita mengatur asupan gizi. Nah, ini juga akan bermasalah lagi ketika dimana si ibunya tidak doyan beberapa makanan tertentu karena faktor yang tadi, mual dan muntah. Bisa menggunakan bantuan dari aplikator ya, biasanya itu obat dari luar yang dimasukkan ke dubur ya, itu kayak semacam mikrolak lah, seperti itu. Nah, untuk membantu ketika memang sembelitnya sudah parah. Tetapi kalau bisa itu asupan seratnya lebih ditingkatkan lagi untuk ibu hamil agar tidak mengalami sembelit. Kemudian untuk mengatasi buang air kecil, yaitu tidak ada solusi lain selain ya kita memang harus melakukannya setiap kali kita ingin melakukan buang air kecil. Satu-satunya cara adalah bersabar, karena badai pasti berlalu. Karena di trimester kedua
sebagian itu hampir 80% yang kita alami di trimester pertama itu sudah hilang. Jadi kita keluhannya akan berbeda lagi, kemudian kondisi tubuh kita juga merasa lebih fit. Memang kadang pada saat awal kehamilan itu seperti orang sakit, orang yang tak berdaya, dan pokoknya tuh seperti orang malas. Dan ya kalau misalnya pasangan dan keluarga tidak mengerti dan tidak disupport, itu impactnya adalah ke psikologis ibu hamil. Jadi sekali lagi yang perlu ditekankan atau digarisbawahi, persiapkan kehamilan sedemikian rupa dan cari ilmunya sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan kehamilan kalian sehat, ibunya sehat, janinnya sehat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.